Oke, jadi ini pengenalan singkat tentang prompt engineering, bagaimana cara kita berinteraksi dengan AI seperti ChatGPT dan yang lainnya. Mungkin terdengar sepele ya tentang prompt engineering ini, eh, tapi dari yang saya sendiri perhatikan banyak kasus di mana orang-orang merasa kalau ChatGPT ini kurang bisa dalam melakukan sesuatu, tapi padahal ternyata ngepromnya kurang gitu, misalkan kurang spesifik gitu konteksnya atau kurang jelas dan ini saya ingin memperkenalkan saja beberapa tips-tips bagaimana cara kita berinteraksi dengan ChatGPT agar kita semua yakin kalau sudah bisa memaksimalkan kemampuan ChatGPT semaksimal mungkin. Jadi pertama mungkin sebuah analogi dulu dengan kalkulator. Kalau misalkan kalkulator saintifik ini yang Casio, orang kasual tuh biasanya pakai pakai plus, negatif, pengurangan, kalian dan pembagian. Tapi kalau misalkan orang yang sudah ahli memakai kalkulator itu bisa memakai macam-macam operasi seperti sin, kostan, integral, turunan, dan berbagai macam, bahkan grafik. Jadi kalkulator itu sudah seperti bagaikan spreadsheet mini. Dan analogi ini kurang lebih berlaku juga dengan ChatGPT. Lalu ini mungkin agak sulit dipahami, tapi coba kita lihat grafiknya. Jadi kalau misalkan yang skornya agak kecil itu, yang yang warna oranye itu zero shot. Zero shot itu from basic, jadi kita cuma pengguna biasa yang pakai ChatGPT kasih instruksi yang biasa saja. Tapi kalau misalkan diberikan prompt yang lebih advance lagi, sophisticated, meskipun agak mahal, expert itu bisa memaksimalkan kemampuan ChatGPT hingga skornya tinggi-tinggi seperti yang dilihat itu 90 itu kira-kira setara dengan kemampuan expert di pertanyaan-pertanyaan soal level kuliah sarjana atau di kuliahan. Jadi di sini bisa disimpulkan kalau semakin bagus promnya, hasilnya itu semakin baik dan bahkan ChatGPT ini bisa menyamai level expert ya. Lalu kita sebelum membahas tentang prompting, saya ingin mengenalkan dahulu kemampuan dan batasan dari AI seperti ChatGPT. Jadi kita mulai dari terminologi. Pertama ini ada Large Language Model atau LLM. Singkatnya adalah ini AI yang bisa melakukan task bahasa manusia dengan memprediksi token selanjutnya. Ini penting ya. Jadi sifatnya ini memprediksi token selanjutnya. Uh, token itu adalah uh, unit terkecil dari teks atau kata yang bisa diproses oleh LLM. Jadi kira-kira 1000 token itu adalah 750 kata bahasa Inggris. Lalu konteks window itu total dari token termasuk input sistem yang diberikan oleh sistem dari developernya dan ditambah dengan output yang bisa di-handle oleh LLM. Jadi kalau misalkan konteksnya itu terlalu besar, misalkan kita masukkan 10.000 kata padahal AI-nya hanya mampu memproses 8.000 kata, nah itu bakal kacau hasilnya. Terakhir ada tentang knowledge cut off, itu adalah kapan terakhir kali training LLM diupdate. Jadi kalau misalkan di update-nya tahun 2022, maka dia tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2023. Lalu ini ranking dari LLM ini berdasarkan voting user blind vote. Kita memetakan mana sih LLM yang paling kuat yang ada di dunia saat ini. Yang paling tinggi itu model dari ChatGPT 4 ya. Ini yang 4 bukan yang 3,5. Lalu ada juga Cloud 3 Opus, ada yang dari Google juga Gemini 1,5. Lalu dari Meta atau Facebook itu ada di peringkat 10 besar.
Dan ini penting karena, kalau misalkan kita tahu, ada model yang lebih kuat dan mana yang model yang lebih lemah, karena biasanya yang kuat itu lebih mahal, kita bisa pakai yang model yang kuat itu untuk, tas-tas yang kompleks dan lebih terspesialisasi. Dan yang itu kalau misalkan model lemah seperti ChatGPT 3,5 yang mana nggak masuk ke ranking sini, itu biasanya agak agak sulit untuk, ngasih instruksi atau melakukan tugas-tugas yang cukup rumit. Jadi, ini di sini saya bagikan, LLM yang aksesibel ya, yang bisa kita akses di internet, yang, ranking nomor 1 ada ChatGPT sama yang 4 sama Claude 3 Opus itu, ini berbayar ya. Jadi, mungkin kita skip. Nah, yang bisa mendempet performa ranking 1 itu adalah dari Google Gemini 1,5. Nah, ini gratis. Itu bisa diakses di aistudio.google.com dan, pemakaiannya gratis. Konteks window-nya ini yang paling tinggi saat ini, yaitu sekitar 1 juta token, knowledge cut off-nya di 2023 November. Mungkin sebagai bayangan, konteks window itu, sekitar 10.000 kata itu bisa sampai 300 halaman buku. Jadi 1 juta ini sangat sangat banyak. Nah lalu, di Meta Llama 3 70 billion itu dia konteks window-nya kecil, tapi knowledge cut off-nya baru dan performanya bagus. Ini bisa diakses di meta.ai, tapi pakai VPN karena di Indonesia belum tersedia. Lalu ini di peringkat 7, 11 itu, ada Claude 3 Sonnet sama Haiku. Nah ini, pemakaiannya default-nya diberikan kalau free pakainya yang Sonnet, tapi kalau misalkan udah lewat batas nanti, bakal diberikan model yang Haiku. Selanjutnya ada Mistral, ini juga masih peringkat dekat dengan yang Claude 3, bisa diakses juga gratis dan pemakaiannya cukup besar. Nah, yang di peringkat 25 ini, adalah ChatGPT 3,5 dan ini penting diketahui mungkin kalian udah mulai frustasi dengan performa ChatGPT 3,5, memang karena, dibandingkan dengan standar yang sekarang, ChatGPT 3,5 ini, eee, tidak begitu bagus. Jadi, saya sarankan kalau kalian mau pakai AI itu bereksperimen dengan model-model yang lebih kuat, karena semakin kuat model itu semakin semakin bagus hasilnya dan semakin kalian tidak frustasi makainya. Nah, sekarang kita masuk ke tips-tips umum dalam prompting. Eee, Pertama kita harus, spesifik dan precise, presisi, akurat dalam nge-prompt. Jangan jangan seperti ini, seperti yang contoh itu, jelaskan konsep prompt engineering, bilang, kalau jelaskan dengan pendek gitu, sedikit kalimat dan jangan terlalu deskriptif. Lebih baik kalau kita spesifik, misalkan, view sentences itu berapa sih, misalkan 2 sampai 3 gitu. Terus, kasih tahu juga audiensnya ke mana, ke high school student. Nah itu prompt seperti ini lebih lebih bagus, lebih spesifik dan lebih jelas untuk dipahami oleh, eee, ChatGPT. Lalu role play. Role play ini rupanya, penting sekali ya untuk memberikan konteks yang lebih ke AI. Jadi kalau saya sendiri suka bilang ke ChatGPT untuk, coba jadi expert di data science atau expert misalkan article writing. Nah, kalau misalkan dia diberikan, role play seperti itu, dia bakal semakin 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 pintar untuk memahami, konteksnya. Eee, Lalu selanjutnya ada to do or not to do, itu untuk ngasih tahu, LLM untuk tidak melakukan sesuatu daripada melakukan sesuatu. Misalkan contohnya, jangan berpikir tentang gajah pink gitu. Jangan berpikir dengan gajah pink, kan, bakal kepikiran ya tentang gajah pink ini. Jadi, eee, justru, untuk bilang jangan ke LLM itu sebisa mungkin dihindari. Misalkan ini, jangan membuat konten-konten yang kasar gitu, penuh kebencian. Nah itu akan susah gitu, karena kalau misalkan kita kasih tahu untuk jangan melakukan hal itu, justru dia bakal kepikiran. Jadinya lebih konstruktif lagi, lebih spesifik, daripada bilang jangan jangan
violent, bilang kalau tolong respectful, family friendly, bla bla bla, tone-nya positif. Nah itu kan lebih spesifik, lebih jelas. Kadang juga kalau misalkan emang susah diikuti oleh AI-nya, bisa juga pakai caps lock gitu. Biasanya pakai do not under any circumstance. Nah itu cukup lumayan, tapi sebisa mungkin coba yang konstruktif. Terus meskipun modelnya kuat ya, ChatGPT 4 itu model yang strong ya, yang bisa menghandle task kompleks, tapi kadang sekarang ini dia mulai males kalau disuruh ngeprogram. Nah, bisa dicoba prompt kalau untuk biar ChatGPT yang nggak males, itu kita dorong gitu, semangatin. Kalau misalkan pengen buat kode penuh, kita semangatin gitu. Atau ini atau kita kasih tip gitu, pura-pura ngasih tip bakal dikasih $200 kalau misalkan kalau misalkan kodenya dibuatin secara full. Atau bilang kalau secara emosional, ini penting banget untuk karir saya, tolong buatkan kode penuhnya. Terus atau bilang saya nggak punya jari gitu, tolong buatkan kode fullnya. Nah itu juga efektif untuk ke LLM yang males. Atau beberapa dari prompt tadi digabungin jadi satu, jadi ini masukin ke sistem prompt-nya gitu dari di Kopas, biar memastikan kalau ChatGPT bisa nge-generate code sampai penuh, sampai full, nggak dipotong-potong. Nah, ini juga ada tentang membagi tugas-tugas yang kompleks atau besar ke subtask-subtask yang kecil. Jadi contohnya itu dalam membuat artikel akan lebih bagus ke AI kalau kita minta dia daripada langsung buat full artikel, itu bakal lebih bisa AI-nya bakal lebih bisa fokus kalau kita minta buat outline-nya dulu. Jadi outline-nya kita sepakati dulu dari dari kerangkanya, subbab-subbabnya apa aja, lalu baru dari ketika sudah di-generate dari misalkan section satunya apa, minta ditulis section satunya full daripada langsung buat artikel semuanya. Dengan begitu AI-nya bisa lebih fokus dan terhadap konteks-konteks yang relevan. Ini juga bisa diaplikasikan di programming ya, kalau misalkan kode yang panjang dan besar itu dibagi dulu jadi smaller program. Nah, selain ada general tips, ada juga yang disebut teknik dalam prompting. Pertama ini kita mulai dari yang basic, itu zero shot. Zero shot itu maksudnya prompting basic ya, nggak dikasih contoh, jadi modelnya itu harus paham gitu. Kalau misalkan kita prompt ini harus paham tasnya apa. Dan meskipun gitu, ini bisa berguna kalau misalnya kita ingin tasnya itu lebih kreatif lagi. Jadi contohnya seperti ini, klasifikasikan teks ke netral, negatif, positif gitu. Nah itu teksnya, I think the vacation is okay, sentimennya apa gitu. Nah ini nggak dikasih contoh sama sekali, disuruh mikir dari langsung mikir apa jawabannya. Nah berbeda dengan kalau yang few shot prompting ini, kita kasih contoh. Jadi dikasih contoh jawabannya apa di soal yang lain, lalu minta AI-nya untuk jelasin, untuk ngejawab soal yang baru berdasarkan contoh-contoh yang udah lama, contoh-contoh yang kita beri. Lalu chain of thought ini minta model itu untuk mikir secara step by step. Ini kurang lebih mirip yang tadi ya, membagi masalah besar menjadi masalah kecil. Dia ini menurut saya ini yang paling paling efektif dari semua prompt bersama dengan yang few shot tadi. Jadi simple, tinggal minta modelnya untuk let's think step by step. Nah itu dia langsung langsung istilahnya lebih pintar dari biasanya. Dia langsung bisa menguraikan masalah dari secara 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 step by step, nggak membagi masalah besar jadi masalah kecil gitu. Kalau kita kasih waktu untuk mikir lebih lebih lama, dia jadi lebih pintar ngejawabnya. Jawabannya bakal jauh lebih berkualitas. Jadi
diingat kalau chain of thought ini dan Viewshot ini kira-kira 2 prompt yang mungkin kalian pengen perluin kalau, ada hal-hal yang susah dikerjain ChatGPT. Jadi, bisa sangat ini 2 ini kalau dikombinasikan bisa sangat efektif. Terus structure prompt ini untuk ngasih struktur yang jelas ke prompt-nya, misalkan dikasih section atau XML text, eee, seperti ada contoh yang di ini. Di sini ini adalah prompt ketika saya kemarin pakai untuk bikin, artikel. Jadi prompt pertama ini pakai Bing Chat. Bing Chat itu pakai ChatGPT 4. Nah, dan kebetulan Bing Chat ini bisa browsing. Jadi saya minta Bing Chat ini untuk jadi SEO, untuk jadi expert di content writing, untuk menganalisis artikel ya. Jadi misalkan kita pengen bikin artikel judulnya AI di healthcare. Nah, itu kita minta AI-nya untuk cari di website, artikel-artikel terkait topik itu, lalu saya minta untuk keyword-nya dirangkumin, apa aja yang bisa dimasukin ke SEO, lalu analisis content gaps-nya, dan minta formatting yang jelas. Nah, dari sini dia bakal ngasih, keywords dan content gaps dan format yang sesuai yang kita minta, lalu, dari hasil analisis tersebut bisa dimasukin ke prompt 2 selanjutnya, yaitu untuk, bikin outline artikelnya. Nah, di sini bisa dilihat ya kalau, saya pakai struktur yang jelas ya, untuk task itu pakai pagar 2 kali, task itu nunjukin section, competitive analysis, dan lainnya. Nah, di sini bisa lihat kalau dari tasnya itu ada role play untuk minta jadi content writing expert, terus ada, spesifik kita minta 800 kata artikelnya, dan audiensnya itu layman, senior management audience, kalau mereka itu non native English. Terus, konten fokusnya juga cukup spesifik. Nah, di yang bagian ketiga itu yang tone itu ini cukup setelah saya coba eksperimen-eksperimen ya, ini efektif sekali untuk minta minta AI, untuk menulis sesuatu yang enggak terlalu robotik. Jadi kalau misalkan kita minta engaging itu sebenarnya bakal agak lebay, tapi bisa di-counter, bisa dinetralin dengan, minta but not too pretentious. Nah itu bakal ngejaga AI, supaya down to earth, bahasa-bahasanya mudah dipahami dan, nggak terlalu seperti ChatGPT. Jadi ya mungkin kalau misalkan di writing yang lain nih bisa langsung di-copy juga dari tone-nya. Nah terus satu lagi ini prompt, yang baru digunakan untuk nge-translate aplikasi aplikasi ticketing ya. Jadi di sini bisa dilihat kalau saya pakai XML tag di task overview, ini namanya, untuk bikin section, XML text itu simple, tinggal kita buat seperti tadi sebenarnya, daripada bikin yang pagar 2 kali, kita bikin, pakai tanda kurung yang kurung segitiga itu, lalu ditutup lagi dengan, simbol itu lagi. Nah, terus saya juga pakai teknik yang tadi ya, view shot juga di English example-nya itu saya kasih tahu, ini contoh-contoh yang bahasa Inggrisnya yang untuk di-translate, lalu, dikasih juga contoh translate di Indonesianya. Nah, dari situ bisa habis itu langsung dikasih instruksi, misalkan di-translate dari section English input ke bahasa Portugal yang Brazil dengan, dengan melanjutkan melanjutkan output yang ada di bawah. Nah, ini bisa kalau misalkan kita pakai prompt ini ke Google Gemini 1,5, itu kira-kira kita bisa translate langsung 500 item untuk di-translate, sekitar sekitar 10.000 kata. Nah, itu bakal dia bisa konsisten juga ngasilin 10.000 kata. Dan ini contoh yang digunakan yang expert tadi, saya kan tadi mention expert. Nah, ini
contoh yang mereka gunakan. Jadi awalnya itu akurasinya itu cuma sekitar 80% ya kalau misalkan zero shot atau basic prompting. Nah, kalau misalkan ditambah dengan few shot dan chain of thought itu bisa sampai nambah 10% performanya sampai ke level yang cukup optimal. Jadi intinya perlu diingat kalau konteks dan memberikan waktu untuk AI ini untuk berpikir itu bisa meningkatkan performa LLM dengan signifikan. Ya, terima kasih sudah mengikuti presentasi ini. Materialnya juga bisa diakses di Kita Meraki General OneNote ChatGPT Prompt ini untuk yang rangkuman-rangkuman tentang basic prompting dan tekniknya. Mungkin ada pertanyaan? Tadi yang Mas, mau tanya, sorry. Ya, ya Ini silakan. tapi kayak ini misal kan tadi disebutin ada emotion ya, kalau nggak salah, bener nggak? Ya, Di emotional ya. Ini. oh, oke. Ketika kita bilang thank you atau gimana itu ngaruh nggak sih, Mas? Atau enggak? Iya, kalau bilang please, bilang makasih itu rupanya ngaruh ke ChatGPT, dia jadi lebih somehow lebih baik juga ke kita dan lebih niat ngasih jawabannya. Oh, oke. Oke, thank you, Mas. Bilang ya itu juga terkait ya sama yang tip juga kan sebenarnya terkait sama emosional ya. Padahal nggak dikasih pun dia bakal lebih niat lagi untuk ngejawab. Oke. Terima kasih. tadi yang perbandingan antara ChatGPT terus yang lain-lain tadi mau lihat. Iya, Benar. Bandingan ini ya. iya. Jadi ini kan konteks window-nya harusnya lebih tinggi Gemini ya, ke 1 juta. Ya, tapi waktu itu aku pernah coba kayak minta rangkuman doang untuk kayak satu artikel karena panjang banget artikelnya, tapi di Gemini itu nggak bisa gitu. Oh Kayaknya ya. itu terlalu panjang, tapi pas gue coba di ChatGPT 3,5 dia mau gitu. Itu Jalan. Gemini yang Gemini yang kemarin tuh udah dibayar kan kayak enggak, itu beda. oh beda. Jadi Atta ini pakai Gemini yang 1,0 yang gemini.google.com kan? Oh, yang ini beda. Yang ini beda lagi. Yang ini dari aistudio.google.com. I see. Enggak bayar. aistudio.google. Coba aja diakses langsung. I see. Jadi ada Google itu ada 3 platform sebenarnya untuk ngasih model AI. Kalau yang di Google Gemini untuk yang UI-nya khusus untuk chat itu pakainya yang 1,0, konteksnya di 8.000 atau 16.000 atau 32.000 gitu. Nah, yang 1,5 ini adanya kalau kita mau diakses di aistudio.google.com, itu yang paling gampang diaksesnya. Oke. Pertanyaan. Di antara model-model yang berbeda ini, mereka ada spesialisasinya nggak sih, lebih kayak bagusnya untuk task yang kayak gimana? Apa? Misalkan ada model yang lebih bagus untuk Coding generate atau code misalkan, terus atau generate query, atau misalkan yang lain untuk bikin artikel, itu ada nggak? Jadi masing-masing kode memang beda-beda ya sebenarnya kapabilitasnya. Ini yang di ranking ini ranking overall, tapi kalau misalkan kalian akses LLM ranking list, kalau kalian cari di Google itu bisa nemuin juga list kayak gini. Nah, itu bakal ada lagi filter untuk kapabilitas AI-nya. Jadi misalkan mana yang lebih bagus untuk coding, mana yang lebih bagus untuk bahasa Inggris atau bahasa lain. Nah, biasanya kalau untuk coding sih yang paling bagus itu ChatGPT 4 sama Claude 3 Opus. Itu 2 LLM yang paling yang sentimennya itu didewa-dewakan lah istilahnya di Twitter juga. Kalau misalkan
Untuk writing, kira-kira yang enak itu dibacanya, Gemini sama Claude, sama Meta juga mungkin. Kalau ChatGPT itu kerasa kayak AI-nya, tapi kalau model kayak Gemini atau Claude itu nggak terlalu berasa kayak AI. Jadi kurang lebih kalau misalkan ingin dicek lebih lanjut bisa ke website, LLM Ranking List ini, itu terus difilter ke yang ingin dicari ya, misalkan coding atau writing, kira-kira begitu. Ada lagi pertanyaan? Mas mau tanya lagi deh. Nanti bisa Chat aja. apa tadi mau nanya apa? Ini mau tanya sekedar kayak penggunaannya itu dalam menggunakan LLM ini, apapun itulah ya, itu ada nggak misal data kita yang emang kita nggak boleh gitu untuk share di situ, atau bebas saja sebenarnya karena dia ya data kita nggak akan dipakai lagi atau gimana gitu, Mas? Kalau yang bayar ya, itu kalau nggak salah nggak bakal dipakai. Kalau ChatGPT, kalau nggak salah ya, ChatGPT 4 kalau bayar yang $20 per month itu nggak bakal dipakai tapi tanda kutip dia bakal ngecek gitu, bakal ngelihat. Jadi ya agak sama aja. Yang paling utama sih daripada kita mikirin dia bakal pakai data kita atau enggak, lebih baik kalau prompt-nya itu misalkan terkait data perusahaan ya kita sensor nama-namanya, udah diganti dulu nama-namanya. Oke. Jadi jangan ya terus terang aja data misal sensitif itu nggak usah dimasukin langsung gitu. Betul. Thank you, Mas. Baik, mungkin kita cukupi sesi hari ini, nanti materialnya bakal di-share sama pertanyaan yang website tadi juga. Makasih sudah menghadiri meeting ini. Selamat siang. Siang, terima kasih.